Puji Tuhan, kita ketemu lagi. Haleluya. Kayaknya saudara gak senang ketemu saya. Puji Tuhan, kita Haleluya. ketemu lagi. Saya diperiksa 4 dokter di Singapura. 4 dokter itu bilang semuanya baik. Amin. Haleluya. Jantung saya baik, kulit saya baik, mata saya baik. Itu lagi dokter apa? Untuk gula saya pun baik. Haleluya. Malam hari ini saya akan bawa firman mengenai darah. Di dalam Efesus pasal 1, khotbah tentang darah hampir tidak diberitakan di gereja-gereja. Padahal kita diampuni oleh karena darah Yesus. Efesus 1 ayat ke-7 kita baca bersama-sama dengan suara yang jelas. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Boleh saya katakan ayat ini ayat emas buat saya. Kalau tidak ada ayat ini, tidak ada orang Kristen. Makanya kalau ada orang bilang Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak disalib, justru tali ini, tali merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu tentang Yesus disalibkan itu menjadi dasar dari iman kekristenan. Untuk membedakan agama yang benar dan yang tidak benar, itu dari darah. Dimulai dari kitab Kejadian, Adam mempunyai 2 anak, Kain dan nah, jangan ada lagi yang bertanya sama saya siapa istri Kain, ya. Jangan ada lagi, sebab kita sudah tahu istri Kain itu namanya Nyonya Kain. Dan ada jawaban yang kedua, jangan ngurusin istri orang, uruskan istri sendiri. Tetapi adik yang membawa korban domba yang disembelih tercurah darahnya, Kain mempersembahkan buah-buah yang terbaik, sayur yang terbaik, kacang polong yang terbaik, buah yang terbaik dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tapi Habel mungkin ikut papanya, dia mungkin cerita papanya, apa pakai pakaian sekarang karena Tuhan menyembelih 1 domba, kulitnya papa pakai. Jadi dia mempersembahkan kepada Tuhan itu domba. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 4, dalam Kejadian pasal 4 di sana dikatakan oleh ayat itu ayat 4, Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Berarti ada darah yang tertumpah. Nah, Kain. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatinya panas dan mukamu muram? Kalau kita mundur kepada ayat ketiga, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Bayangkan separuh diberi kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak suka. Nampaknya Tuhan kita suka dengan korban yang ada darah. Nah, anak domba ini dalam perjanjian lama itu digenapkan dalam perjanjian baru, Yesus sebagai anak domba Allah. Di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, kitab Keluaran pasalnya yang ke-12, Keluaran
pasal yang ke-12, kita akan membaca ayat 19 lebih dahulu. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi. Ragi selalu bicara tentang dosa. Tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang, coba patutnya ditahan. Saya ulangi lagi, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Baik dia orang asing, baik dia orang asli. Baik dia orang asing, non-Yahudi, maupun dia orang asli Yahudi. Baik dia orang Kristen maupun dia orang dunia, hidupnya tidak benar, lenyapkan. Ikut ayatnya yang ke-20. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tuan-tuan Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasuk, dan darah itu kamu harus satukan pada ambang atas. Saudara lihat ke depan, ini pintu, ambang atas, dan pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumah sampai pagi. Ini ambang atas, taruh, ayat dikuas pakai hisop darah domba, taruh di atas, taruh di kedua pintu. Kalau saudara pakai garis, dia jadi segitiga. Waktu Yesus disalib di Golgota, dia dipaku di 3 tempat, 2 tangan dan di kaki. Kalau saudara gabungkan, itu juga segitiga. Segitiga dalam kitab Keluaran menghadap ke atas. Segitiga waktu Yesus disalib menghadap ke bawah. Lalu kita gabung, dia menjadi bintang Israel, bendera Israel sampai sekarang. Ya, jadi kita tubuh, jiwa dan roh menghadap ke atas. Tuhan Bapa Putra Roh Kudus turun ke bawah, ketemu di dalam pengampunan. Maka kita harus percaya kepada darah Yesus. Sebab ayat ke-23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat apa, saudara? Darah. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Mari saudara lihat, apa artinya Paskah? Apa artinya Paskah? Datang dari bahasa Ibrani Pesak, P-E-S-A-K-H, Pesak, bukan kantong, Pesak, yang artinya melewati. Coba ulangi, artinya melewati. Jadi setiap kali kita makan perjamuan Tuhan, kita mengingat bagaimana Tuhan melewati rumah kita. Rumah kita seharusnya ditulahi dengan kematian. Maka saudara jangan takut orang ngutuk saudara, orang merasani saudara, orang ngomongin saudara. Nggak usah takut, nggak akan kena, nggak mempan. Karena Tuhan sudah melewati. Amin. Nah, kata melewati ini, kata Pesak ini, karena ada darah. Dan saya merasa aneh, gereja Pantekosta percaya kepada darah Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus, kuasa Inggris dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus, darahnya kuasa sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat hina.
tapi darahnya yang berkuasa sudah sucikan dosa saya. Generasi muda ini harus kenal darah Yesus. Amin. Sebab baru ditangkap anak perempuan umur 19 tahun sudah jadi gemuk. Dia ambil anak-anak perempuan SMP, dia jual kepada laki-laki hidung belang. Tapi kalau saudara ditutup oleh darah Yesus, Haleluya. tidak akan kita mengalami. Sebab saya dengar germo-germo sudah masuk ke gereja-gereja sekarang. Dia lihat mana ada gadis manis, gadis cantik, dia kasih kio, dia kasih tawarkan uang, bayarin makan, bayarin motor, lama-lama dijerat. Nah, itu sebabnya kita harus percaya kepada darah Yesus. Darah Yesus melindungi kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kita bisa ikuti. Haleluya. Dosaku banyak, hatiku noda. Masih sendiri saya. Dosaku banyak, hatiku noda, sehingga dunia pandang amat. Tapi darahnya yang berkuasa sudah sucikan dosa. Jakarta tadi lompat-lompat nari-nari nyanyi lagu ini. Ya. Mari kita lihat seperti apa kegunaan darah Yesus ini. Kita kembali akan melihat surat Efesus tadi untuk melihat lebih dalam apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat firman. 1 ayat 7, 2, 3. Stop. Apa artinya penebusan? Itu baik-baik membeli kembali. Saya nggak punya uang, umpamanya cincin, Pak, bawa pegadaian. Terus ada orang bilang, ambil aja itu cincin, Pak, nanti saya tebus. Pegadaian nggak mau tebus harga sama, harga mesti lebih mahal. Tapi dia bilang nggak apa-apa, tebus. Cincin itu menjadi milik saya. Dia yang bayar, yang menebus, tapi cincin itu menjadi milik saya. Sama dengan kita, hidup kekal itu milik kita, tapi kita sudah digadaikan oleh iblis kepada maut, kepada kematian, kepada dosa. Jadi kita udah benar-benar masih berdosa, jangan masih berdosa. Tetapi dia Tuhan membeli kembali. Baik-baik, surat Petrus berkata bukan oleh emas dan perak. Kalau emas dan perak bisa menembus dosa, cuma orang kaya yang masuk surga. Tapi yang masuk surga adalah yang dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Makanya Yohanes Pembaptis dia tunjuk Yesus, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa Isi dunia. seisi dunia, bukan satu kampung, bukan satu rumah, seisi dunia. Dia pikul, saudara sudah ditebus, sudah dibayar kembali, sudah ditebus oleh darah Yesus. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana menerapkan darah Yesus itu